Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah zubairi filati hadithi. Saya ini orang yang termasuk, meskipun lagi Covid kayak gini ya, corona kayak gini, saya termasuk orang yang optimis bahwa Indonesia bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Kok aneh sih katanya? Kan kita bukan negara kuat gitu. Meskipun kita udah dinyatakan sama Amerika negara, bukan negara berkembang gitu, udah keluar dari negara berkembang, tapi sebenarnya ada maksud gitu, supaya kita nanti jualan dikenakan bukan negara berkembang lagi ininya, dan kita dikenakan pajak sama mereka yang tinggi, sehingga barang kita nggak bisa masuk ke Amerika, diprotek sama dia gitu. Tapi sebenarnya negara kita negara kaya loh, bukti. Tapi kok pemerintah sekarang takut ya? Saya heran gitu, seolah kita ini lebih miskin daripada Malaysia. Malaysia cuman penduduknya gitu bisa mengeluarkan anggaran untuk Covid ini bisa lebih besar daripada kita gitu. Aneh gitu, padahal jumlah kita banyak gitu. Saya nggak ngerti caranya gitu. Kalau saya jadi presiden ya, sekarang nih banyak orang pemerintah ngewajibin work from home gitu. Tidak semua yang bisa work from home tuh cuma beberapa orang gitu, hanya beberapa bagian. Dan meskipun Anda pemerintah, Anda work from home ya, tetap aja nggak produktif, sama-sama tidak produktif karena kita belum mengalami sebelumnya gitu. Dan apa yang dikerjakan oleh Anda gitu, ngurusin apa? Saya sekarang apapun susah sekarang ini. Bagi Anda di pemerintah, PNS itu wajar gitu, ngelakukan itu senang-senang aja, mau 2 minggu, mau sebulan nggak masalah gitu. Kenapa? Karena kan Anda kan dapat gaji terus. Coba kalau berani gitu. Kalau saya sekarang swasta sengsara sob. Sekarang Anda jangan mikir bahwa pengusaha itu sekarang, pengusaha itu paling yang paling dibenci oleh pengusaha apa coba, selain ini aja, memberhentikan karyawan. Coba tanya ke siapapun, apalagi karyawan itu sudah memberi dia mereka makan gitu. Kalau pengusaha yang bener pasti sakit gitu. Makanya saya nggak pernah mau mecat karyawan, bener-bener saya nggak mau sama sekali. Kenapa? Karena memberhentikan karyawan itu pertimbangannya sob. Sama yang sakit lagi apa coba, ditinggal karyawan favorit kita, wah sakitnya sampai sini gitu. Saya sering ditinggal sama manajer saya, dan dia kadang bisnis perusahaan kayak saya lagi gitu, sampai kadang bisnis saya mati gitu, karena konsumennya diambil semua. Sakitnya di sini, tapi sakit lagi sekarang kagak. Biarin aja lah, rezeki lu, rezeki gua. Yakin aja ada rezekinya gitu. Makanya kalau dulu saya kan pemain panel besar gitu, sekarang udah nggak lagi. Saya buat bisnis yang dulu saya pegang itu saya lepas semua, saya ganti baru lagi. Jadi ganti baru sekarang kitchen, bener-bener alat dapur gitu. Aneh kan? Dari pada listrik, dari rangka baja, dari bubut, dari macam-macam tangki, buat tangki, dari bus building automation system sekarang berubah menjadi penjual dan produksi alat kitchen. Kan aneh ini. Dan main properti dikit-dikit. Jadi ya itu dia. Oke, balik lagi, saya lupa, saya ngomong ke yang lain. Jadi saya sebenarnya negara ini negara kaya gitu. Kenapa kaya? Karena kita satu di Katulistiwa, kedua kita mineralnya banyak gitu. Mineral itu ibarat diputar digansingnya. Kalau kita taburi glitter gitu, pasti dia akan ngalir ke titik tengahnya gitu. Katulistiwa itulah kita gitu. Berarti apa? Pasti mineral banyak di negara kita. Nah, suka nggak? Karena ribuan tahun bumi itu diputar gitu. Kedua, suhu kita tuh luar biasa gitu. Kita bisa bekerja 12 bulan dalam 1 tahun gitu. Beda dengan negara lain yang kerjanya cuma 6 bulan, 8 bulan yang nggak produktif. Sehingga apa? Secara produktivitas kita lebih produktif sob. Cuman kitanya aja kurang cerdik gitu, kurang cerdas. Mau-maunya aja kita, hasil alam kita ditukar dengan segepok duit kertas gitu, uang dolar. Dan gobloknya lagi, 100 dolarnya di mereka, dolar mereka dengan 100 rupiahnya kita, 100 ribunya rupiah kita, gedean nilainya mereka. Kan otaknya di mana gitu, nggak ngerti saya. Kalau saya sistemnya barter aja sekarang ini. Jadi mau dinilaikan apapun tapi barter sistemnya, sehingga apa? Nggak ada inflasi. Kita nggak kekurangan dolar karena kita nggak pakai dolar gitu. Komoditi aja, base komoditi. Saya kalau bila perlu saya buatin nilai komoditi, uang komoditi gitu. Jadi komoditi uang gitu. Nilai komoditi gitu. Nilainya itu. Jadi pakai patokan yang paling bagus, itu yang dijalankan patokannya. Itu dia. Kalau saya pakai itu. Jadi intinya apa? Jadi barter aja. Kita butuh beras sekarang ini, susah pemerintah. Kalau saya biayain semua, saya kasih mereka semua sembako gitu. Oh, beras kita kurang, cadangannya tinggal tuh ketambah dengan Thailand, Vietnam kan banyak dia produksinya gitu. Lu butuh apa sekarang? Butuh CN235, gua kasih CN235 gitu. Ingat ya, Nurtanio dibayar mau, kita yang bayar pakai apa? Pakai rupiah, kita bayar aja pakai rupiah. Bila perlu cetak rupiah sendiri gitu.
rupiah yang ngalirnya di Indonesia doang, tidak usah keluar. Yang tadi base commodity tadi. Jadi seperti itu. Kalau saya lo ya. Jadi kalau saya kan sekarang ini kayaknya ngelola negara kayak ngelola UKM gitu loh. Pakai untung rugi gitu. Jadi yang menguntungkan orang-orang tertentu aja. Yang kita kayak sekarang ini kita kayak di domba gitu. Antara orang miskin dan orang kaya, pengusaha dengan karyawannya, PNS dengan buruh harian, segala macam-macam. Semua gitu, terkotak-kotak gitu loh. Semuanya ingin menyelamatkan diri. Akhirnya apa coba? Gua diuntungkan, gua nggak diuntungkan. Diuntungkan di satu pihak, dirugikan di pihak lain. Sama aja bohong gitu. Kalau saya gratiskan. Satu, pertama PLN saya gratiskan. Kedua, internet saya gratiskan. PDAM saya gratiskan. Pajak saya bebasin. Kalau saya lo ya. Dari mana negara ada? Wah, negara kita tadi kan, kita kan ini penghasil. Negara kekayaan alam kan milik negara, segala macam-macam. Kelola aja sebaik-baiknya untuk kepentingan negara. Ya udah itu aja. Terus gaji PNS saya setengahkan nih loh. Kok kejam amat kayak ya enggak, setengahnya lagi untuk bayar buruh harian itu. Kasih dia sembako, ganti jadi paket sembako. Sembako dalam satu keluarga, 2 orang suami istri sama anak 2 gitu. Berapa ini cukupi, bila perlu semuanya cukupi gitu. Jadi kebutuhan anak orang itu apa aja gitu. Terus SPP gratisin semua selama setahun atau selama Covid ini dan setahun setelah Covid gitu. Jadi bukan selama Covid aja, setelah Covid dan setahun setelahnya gitu. Wow, happy semua penduduknya. Tapi itu kalau saya jadi presiden double gitu, dan itu nggak mungkin gitu. Semoga presiden bisa dengar omongan saya. Ya kalau saya sih bodoh amat, mau ada kesinggung ya syukur, marah emang niatnya nyinggung gitu. Kalau Anda mau marah, mau masalahkan saya minta maaf. Kalau Anda ngapa-ngapain saya pasrah gitu. Nggak ada takutnya mau aja. Jadi mudah-mudahan ini kita buatin gerakan bersama lah sekarang ini. Gimana caranya? Daripada negara kita ini negaranya penduduknya yang manut-manut loh, lebih manut kita daripada yang lain. Kita diapa-apain aja, diem aja penduduk kita itu. Apa Anda gak kasihan gitu, harusnya kayak gitu. Saya ini sayang sama Anda gitu. Sama Pak Presiden Jokowi sayang, sama Sri Mulyani sayang, sama Ma'ruf Amin sayang, sama siapa-siapa yang peduli rakyat itu. Tapi kok kayak gitu gitu. Sekarang ini lebih stop semua proyeknya. Kalau saya anggaran kita nih 5 tahun saya lock gitu. Pakai apa? Di lock dikhususkan untuk hanya sembako aja, sama recovery aja, sama kesejahteraan kesehatan. Tenaga medis kita support dengan total gitu. Sehingga tidak kekurangan APD, tidak kekurangan masker, tidak kekurangan apapun gitu. Sedih lihatnya kalau lihat seperti itu. Ini hanya curhat aja sob. Mudah-mudahan curhatan ini didengar sama presiden. Suka gak suka ya gak apa-apa lah. Kalau Anda baik ya Anda viralkan, bantu saya untuk supaya kedengaran mereka semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.